Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat kepada teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Senduktok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips agar bisa membedakan mustika bambu dan kristal bambu, karena terkadang masih banyak yang kurang paham serta memahami apa yang disebut kristal bambu, apa yang disebut mustika bambu. Nah, ini perlu kita pelajari bareng-bareng. Karena apa? Apabila salah dalam penyebutannya terus diikuti oleh mereka yang baru belajar, itu sangat kasihan yang baru belajar, jadi akan salah terus. Nah, bukan saya lebih pintar dari mereka, tapi kita bareng-bareng, kita kaji, kita teliti agar sama-sama mengetahui mana yang kristal bambu, mana yang mustika bambu. Nah, kalau kristal bambu itu juga disebut bigar bambu, ada yang nyebut juga banyu tuli, ada juga yang menyebut bubur bambu. Sedangkan mustika bambu pastinya sebuah batu yang ada di dalam bambu. Nah, ini hampir mirip kristal bambu dan mustika bambu karena sama-sama berada di dalam bambu. Makanya di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips agar bisa membedakan mana yang kristal bambu, mana yang mustika bambu. Nah, yang pertama itu dilihat dari suaranya. Dari suaranya itu sudah bisa diprediksi atau bisa dipastikan mana yang kristal bambu, mana yang mustika bambu. Nah, di kesempatan kali ini saya sengaja bawa dari rumah ini, teman-teman. Ini saya bawa dari rumah. Nah, kita bahas yang mustika bambu. Nah, yang pertama ini dilihat dari suaranya. Kalau dari suaranya ini sudah bisa dipastikan. Nah, kalau mustika bambu memang itu sebuah batu yang ada di dalam bambu. Nah, ini sangat istimewa, sangat sulit ditemukan. Nah, bukan saya sakti dan lain-lain, tapi karena apa? Karena faktor rezeki, faktor pulung kalau orang Jawa. Nah, ini ciri yang pertama dari suaranya. Dari suaranya sudah jelas bunyinya klotok-klotok. Nah, ini dipastikan mustika karena ini dari batu. Walaupun dikocok-kocok sampai sekeras apapun itu tidak akan hancur atau tidak akan remuk. Nah, ini dari suaranya. Nah, ini kenapa batu ada di dalam bambu itu walau alam. Nah, kemungkinan teman-teman juga ada yang kurang yakin, daun itu bolong. Nah, ini dari batunya sama lubangnya, ini besar batunya, teman-teman. Jadi ini jelas nggak bisa dikeluarin, apalagi ini dimasukin, apalagi ini ada rantingnya, ini sulit. Nah, ini kita ntar saya cari batu. Wah, saya nggak ada batu ini, teman-teman, di sini buat dicoba dimasukin lewat sini. Insya Allah ini sangat tidak bisa karena ini batu sama lubangnya besar batunya. Nah, ini pertama dari
suaranya klotok-klotok. Nah, sedangkan kristal bambu suaranya ini lain. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau kristal bambu ini endapan air yang mengeras. Jadi endapan air kemudian mengeras. Makanya ada yang namanya bigar bambu atau bubur bambu, karena ketika belum keras dia seperti bubur di dalamnya. Nah, di dalamnya seperti bubur. Lambat laun dia akan mengeras dan mengeras. Tapi walaupun keras, dia tidak sekeras batu. Keras tapi kalau dalam bahasa Jawanya keras tapi mudah hancur. Nah, ini keras mudah hancur, apalagi kalau dikocok-kocok. Nah, ini waktu pertama saya dapat ini belum hancur kayak gini nih, tapi karena sering dikocok-kocok jadi kristal bambunya remuk. Karena apa? Keras tapi rapuh. Nah, ini salah satu ciri agar kita mengetahui mana yang mustika bambu, mana yang kristal bambu atau endapan air yang mengeras. Karena banyak yang salah paham, yang kristal bambu dibilang mustika bambu, padahal kalau mustika itu real asli sudah membatu, jadi sangat keras karena memang batu. Nah, sedangkan kristal bambu ini endapan air yang mengeras, walaupun keras tapi rapuh, mudah remuk. Nah, ini teman-teman. Nah, ini biasanya kalau kristal bambu ini biasa terkadang di bambu sabdo. Di bambu sabdo biasanya ada sabdo atas. Terkadang juga di sambung rosok. Itu biasanya ada kristal bambunya, dan ini masih agak mudah untuk ditemukan. Nah, ini memang rapat ini. Nah, kalau ini masih tergolong mudah ditemukan. Nah, sedangkan kalau mustika ini memang sangat sulit untuk ditemukan. Nah, teman-teman saya pembolang juga itu yang baru menemukan itu baru beberapa, dan semuanya ini pasti ada lubangnya kayak gini. Tapi insya Allah itu jaminan asli alam. Terkait ini itu walau alam. Karena apa? Seorang pembolang sejati itu tidak melihat dari sisi mistisnya, tapi melihat dari sisi keunikannya, kelangkaannya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Kalau ada yang membahas bambu, yang dibahas itu non bambunya, yang dibahas misalnya kodam, energi dan lain-lain, itu jelas bukan sebuah edukasi buat pengetahuan. Itu sudah lain ceritanya. Mungkin dia sudah masuk dalam pemaharan agar apa? Agar bambunya lakunya mahal. Jadi embel-embelnya banyak. Ini dan itunya. Nah, ini. Nah, kalau kristal bambu ini masih agak mudah ditemukan, beda dengan mustika bambu. Nah, ini pulung, bukan sakti dan lain sebagainya. Ini pulung, dalam bahasa Jawa ini pulung, rezeki. Nah, saya akan coba belah kristal bambu biar teman-teman tahu bagaimana wujudnya kristal bambu. Oke, akan saya buktikan.
Nah ini teman-teman, saya ambil ini karena ini sama saya ini sudah lama, jadi ini sudah pada hancur. Nah ini yang dinamakan kristal bambu. Terkadang bisa sejempol gini teman-teman, terkadang memang besar, jadi terkadang bunyinya keras, tapi tetap dia tidak bunyinya seperti batu klotok, tetap sejen atau lain. Nah ini keras tapi rapuh. Nah ini mudah hancur. Nah ini yang dinamakan kristal bambu. Nih teman-teman, jadi agar tahu, bisa membedakan mana kristal bambu, mana yang mustika bambu, agar menambah wawasan kita. Jadi apabila ada seseorang bilang ini itu, kita sudah mengetahui. Nah ini suatu pengetahuan agar apa, kita tidak terbodohi, kita tidak mempermalukan diri sendiri. Kita misalnya bilang mustika bambu, ternyata hanya kristal bambu, itu kan sama saja mempermalukan diri kita sendiri. Karena apa? Ketidaktahuan kita. Nah kristal bambu, nah kalau yang ini memang sulit dan tidak akan saya belah, karena saya akan mengurangi nilai keunikannya. Insya Allah ini asli alam, ini batunya ini enggak bakal akan keluar karena besar batunya daripada lubangnya. Nah terkait masalah mitos dan lain-lain, kita kembalikan ke masing-masing saja. Karena menurut mitos, ini biasa dijadikan sebagai sarana tolak bala, kerezekian dan lain sebagainya. Itu mitosnya, tapi saya kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Karena apa? Ini hanya sebuah benda atau bisa dijadikan sebagai sarana. Nah semua itu atas kehendak yang maha kuasa. Tentunya ada ritual-ritual khusus untuk menunjangnya. Nah ini sebuah keunikan dari alam. Kita hanya bisa mengagumi ciptaan dari yang maha kuasa agar keimanan Islam kita semakin bertambah. Jangan membahas non bambunya, itu jelas akan menyimpang nantinya. Tapi mengedukasi bambu, yang dibahas itu bambunya, jangan non bambunya. Sayang, yang baru belajar tidak akan paham. Sedangkan orang itu tidak semua bisa mengerti hal-hal yang berbau mistis. Nah ini teman-teman, sangat sulit untuk ditemukan. Nah alhamdulillah ini di bambu apus ini, walaupun ini sudah beberapa bulan, tapi ini masih seger. Ini juga ini spesial buat saya. Dan ini sebagai ageman koleksi pribadi saya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita, agar wawasan kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah, agar kita mengerti keanekaragaman bambu unik yang ada di alam ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
santunku kepada teman-teman semua.